Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Keluarga, Selasa 9 September 2025, dengan tema, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jemaat Tuhan, pembacaan kita pada saat ini adalah dari Kolose pasal 3 ayat 11. Kolose pasal 3 ayat 11 berkata demikian. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita merenungkan sebuah ayat yang merupakan pernyataan yang sangat penting dari seluruh pengajaran Rasul Paulus tentang kehidupan manusia baru di dalam Kristus, yang tema ini kita renungkan sepanjang minggu ini. Kalimat tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi dan kalimat orang bersunat atau tak bersunat memberikan indikasi situasi jemaat Kolose di mana ada perpecahan karena tradisi-tradisi agamais dan budaya. Ini adalah konflik antara pengikut Kristus asal Yahudi yang menganggap diri berasal dari keturunan Abraham dengan hukum Taurat, dan orang Yunani yang dianggap kafir, tidak bersunat. Antara orang dengan tradisi Yahudi yang sakral misalnya, dan orang Yunani dengan latar filsafat yang sekuler. Kalimat orang barbar atau orang Skit dikatakan memberikan petunjuk adanya perpecahan suku, ras, dan tingkap peradaban masyarakat orang-orang di gereja Kolose. Barbar adalah sebutan hina bagi orang asing, dan istilah Skit mewakili suku yang paling biadab dan terbelakang dalam pandangan dunia saat itu. Adalah semacam analogi untuk kelompok yang paling terpinggirkan dan dianggap rendah. Mungkin juga adanya istilah budak atau orang merdeka, mewakili adanya jurang status sosial dan status ekonomi di antara jemaat Kolose. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segmentasi atau adanya tembok-tembok pemisah dalam jemaat menjadi masalah pada jemaat Kolose yang didirikan oleh Epafras, rekan kerja Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus mengirim surat penggembalaan ini kepada mereka. Ayat surat Kolose ini secara unik memberikan gambaran dari dunia kita yang tersegmentasi, terpecah-pecah oleh berbagai macam sebab. Kita sadari, bahkan sampai hari ini, kita masih bukan hanya tersegmentasi, bahkan ada yang berperang karena perbedaan pandangan teologi, politik, suku, status sosial, dan tingkat pendidikan. Di tengah semua tembok-tembok pemisah ini, surat penggembalaan dari Rasul Paulus sebenarnya sangat radikal untuk saat itu. Rasul Paulus berkata, dalam hal ini pemisahan-pemisahan agama, pemisahan suku bangsa dan lain-lain tidak ada lagi, melainkan kita semua satu dalam Kristus. Kebenaran firman yang diangkat Rasul Paulus itu membawa terobosan spiritual. Ia menyatakan bahwa
di dalam tubuh Kristus, di dalam jemaat orang percaya, semua tembok pemisah, segmentasi telah diruntuhkan oleh darah Kristus. Identitas duniawi kita yang sementara dan sering kali memecah belah itu bukan lagi definisi prioritas setelah kita dalam Kristus. Bukan lagi identitas kita yang utama. Karena identitas utama kita adalah sebagai orang-orang yang diperbarui di dalam Kristus. Kita satu dalam Kristus. Karena di hadapan tata Allah, semua orang hanya bisa mendekat tahta kekudusan Bapa dengan darah Kristus. Tidak ada yang lain. Tahta Bapa tidak bisa dihampiri dengan ketaatan pada hukum Taurat. Tahta Allah tidak bisa dihampiri hanya karena kita berbudaya tinggi atau berpendidikan tinggi, atau sebagai majikan yang punya harta banyak luar biasa. Saudaraku, semua orang, para nabi, para rasul, bahkan para pendeta, penatua, diaken maupun jemaat biasa hanya bisa masuk tahta Allah bila telah dibasuh oleh darah Kristus. Dalam Kristus semua menjadi setara. Yahudi maupun non-Yahudi, semua butuh Kristus untuk datang kepada Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena dari Dialah segala sesuatu diciptakan. Semua diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kristus adalah pusat tujuan dan kecukupan utama kita. Segala sesuatu berasal dan berpusat pada Dia. Kita semua adalah tubuhnya. Maka jangan kita membuat tembok-tembok pembatas dalam jemaat tubuh Kristus. Pertanyaannya adalah, tembok pemisah apa yang masih kita bangun dan pelihara? Meskipun Paulus menyatakan tiada lagi, seringkali di dalam gereja kita tembok-tembok itu masih berdiri kokoh. Kadangkala orang tidak mau ngobrol dengan anggota jemaat lain karena mereka dalam tanda kutip bukan kelompok kita, atau karena mereka asalnya berbeda dengan kita. Saudaraku, apakah kita masih memandang sebelah mata terhadap saudara seiman dari latar belakang ekonomi atau pendidikan yang berbeda? Atau kita merasa lebih rohani atau lebih benar karena denominasi atau tradisi ibadah kita? Apakah ada prasangka kesukuan atau status sosial yang mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain di dalam gereja? Firman Tuhan hari ini menantang kita untuk meruntuhkan tembok-tembok itu. Dimulai dari pengakuan bahwa Kristus adalah segalanya bagi saya dan bagi kita semua. Saudaraku, hari ini marilah kita belajar melaksanakan kehendak firman Tuhan. Melanjutkan renungan kemarin, yaitu mari menjadi manusia baru yang hatinya diperbaharui oleh kasih Kristus. Pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan yang mewujudkan kasih sayang Kristus. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mewujudkan kasih sayang itu kepada semua orang tanpa sekat pemisah, tanpa tembok-tembok asal jemaat, suku, status sosial, pendidikan, atau ekonomi. Mari kita wujudkan kasih kepada semua orang, karena Kristus ada di dalam kita, ada di dalam semua. Saudaraku yang dikasihi, selanjutnya
Apakah di dalam hati kita masih ada segmentasi? Apakah benar Kristus adalah segala-galanya bagi saya, memenuhi seluruh pikiran saya, hati saya, bahkan sampai ke lubuk hati yang terdalam? Ataukah kita membuat segmen-segmen, ada yang boleh dijamah oleh firman Tuhan, dan ada yang masih kita sembunyikan dari hadapan Tuhan? Saudaraku, mari runtuhkan tembok itu, luberkan hati yang keras, tersegmentasi karena keinginan dunia, sehingga benar-benar kita bisa datang dengan hati yang penuh, dengan sepenuh hati, dengan seluruh kehidupan kita, datang kepada Tuhan. Saudaraku, semoga hari ini kita jalani dengan sukacita, karena perwujudan kasih Tuhan kepada kita dan kita kepada sesama. Kiranya hari ini hati dan pikiran kita akan saling disegarkan, dikuatkan, dipulihkan oleh kasih Tuhan, oleh Roh Kudus yang terus menambah-nambahkan sukacita dalam hati kita hari ini. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kegiatan hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami selalu baru tiap hari. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman-Mu kami dapat terima dalam hati kami, menguduskan kami, membawa sukacita damai, sehingga kami bisa melaksanakan kehendak-Mu pada hari ini. Mohon berkat perlindungan Tuhan untuk setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Shalom.